Pada Februari 1943, pasukan sekutu mendarat di Aljazair dan Maroko sebagai bagian dari Operasi Torch. Pendaratan ini ditambah dengan kemenangan Letnan Jenderal Bernard Montgomery di pertempuran El Alamein kedua, menempatkan pasukan Jerman dan Italia di Tunisia dan Libya dalam posisi genting. Dalam upaya mencegah pemutusan pasukan di bawah Marsekal Lapangan Erwin Rommel, bala bantuan Jerman dan Italia dengan cepat dipindahkan dari Sisilia ke Tunisia. Salah satu dari sedikit daerah yang mudah dipertahankan di pantai Afrika Utara, Tunisia mendapat keuntungan tambahan karena dekat dengan pangkalan poros di utara yang membuat sekutu sulit untuk mencegat pengiriman. Melanjutkan perjalanannya ke barat, Montgomery merebut Tripoli pada tanggal 23 Januari 1943. Sementara Rommel pensiun di belakang pertahanan garis Maret. Di sebelah timur, pasukan Amerika dan Inggris maju melalui pegunungan Atlas setelah berurusan dengan otoritas Prancis Vichy. Komandan Jerman berharap bahwa sekutu dapat ditahan di pegunungan dan dicegah mencapai pantai dan memutuskan jalur suplai Rommel. Sementara pasukan poros berhasil menghentikan gerak maju musuh di utara Tunisia. Rencana ini diganggu di selatan oleh penangkapan Faith, di timur pegunungan oleh sekutu. Terjebak di kaki bukit, Faith memberi sekutu platform yang sangat baik untuk menyerang menuju pantai dan memotong jalur suplai Rommel. Dalam upaya untuk mendorong sekutu kembali ke pegunungan, divisi Panzer ke-21 dari tentara Panzer ke-5 Jenderal Hans-Jürgen von Arnim menyerang pertahanan Prancis kota pada tanggal 30 Januari. Dengan mundurnya Prancis, elemen-elemen divisi lapis baja ke-1 Amerika Serikat terlibat dalam pertarungan. Awalnya menghentikan Jerman dan mengusir mereka. Amerika mengalami kerugian besar karena tank mereka disergap oleh senjata anti-tank musuh. Mengambil inisiatif, Panzer von Arnim melanjutkan kampanye Blitzkrieg klasik melawan divisi Armored. Dipaksa mundur, Korps kedua Amerika Serikat Mayor Jenderal Lloyd Fredendall dipukul mundur selama 3 hari sampai mampu bertahan di kaki bukit. Dipukuli dengan sangat parah, lapis baja ke-1 dipindahkan ke cadangan saat sekutu menemukan diri mereka terjebak di pegunungan tanpa akses ke daratan rendah pesisir. Setelah berhasil mengusir sekutu, von Arnim mundur dan dia serta Rommel memutuskan langkah selanjutnya. 2 minggu kemudian, Rommel memilih untuk menerobos pegunungan dengan tujuan mengurangi tekanan di sisi-sisi tubuhnya dan juga merebut depot pasukan sekutu di sebelah barat pegunungan. Pada 14 Februari, Rommel menyerang Sidi Bouzid dan merebut kota itu setelah pertarungan seharian. Selama aksi tersebut, operasi Amerika terhambat oleh keputusan komando yang lemah dan penggunaan baju besi yang buruk. Setelah mengalahkan serangan balik sekutu, pada tanggal 15 Rommel maju ke Sbeitla. Dengan tidak adanya posisi pertahanan yang kuat di belakangnya, langsung Fredendall kembali menggunakan Catherine Pass yang lebih mudah dipertahankan. Meminjam divisi Panzer ke-10 dari Komando von Arnim, Rommel menyerang posisi baru pada tanggal 19 Februari. Menabrak garis sekutu, Rommel dengan mudah dapat menembus mereka dan memaksa pasukan Amerika Serikat mundur. Saat Rommel secara pribadi memimpin divisi Panzer ke-10 menuju celah Catherine, dia memerintahkan divisi Panzer ke-21 untuk menekan melalui celah Sbiba di timur. Serangan ini secara efektif diblokir oleh pasukan sekutu yang berpusat pada elemen divisi lapis baja ke-6 Inggris dan divisi infanteri ke-1 dan ke-34 Amerika Serikat. Dalam pertempuran di sekitar Catherine, keunggulan lapis baja Jerman dengan mudah terlihat karena dengan cepat mengalahkan tank M3 Lee dan M3 Stuart Amerika Serikat.
Memecah menjadi dua kelompok, Rommel memimpin Panzer ke-10 ke utara melewati celah menuju Tala. Sementara Komando Gabungan Italia-Jerman bergerak melalui sisi selatan celah menuju Hydra. Tidak dapat mengambil sikap, Komandan Amerika Serikat seringkali dibuat frustasi oleh sistem komando yang canggung, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan izin apakah melakukan serangan balik atau bertahan. Kemajuan poros berlanjut hingga 20 dan 21 Februari. Meskipun kelompok-kelompok pasukan sekutu yang terisolasi menghambat kemajuan mereka. Pada malam tanggal 21 Februari, Rommel berada di luar Tala dan yakin bahwa pangkalan pasukan sekutu di Tebessa sudah dalam jangkauan. Dengan situasi yang semakin memburuk, Komandan Angkatan Darat Pertama Inggris, Letnan Jenderal Kenneth Anderson, memindahkan pasukan ke Tala untuk menghadapi ancaman tersebut. Pada pagi hari tanggal 21 Februari, barisan sekutu di Tala diperkuat oleh infanteri Inggris yang berpengalaman oleh artileri Amerika Serikat yang berkumpul. Sebagian besar dari divisi infanteri ke-9 Amerika Serikat menyerang. Rommel tidak mampu menerobos. Setelah mencapai tujuannya untuk menghilangkan tekanan di sayapnya dan khawatir bahwa dia diperpanjang, Rommel memilih untuk mengakhiri pertempuran. Ingin memperkuat garis Maret untuk mencegah Montgomery menerobos, dia mulai mundur dari pegunungan. Mundurnya ini dipercepat oleh serangan udara sekutu besar-besaran pada tanggal 23 Februari. Untuk sementara, pasukan sekutu menduduki kembali Catherine Pass pada tanggal 25 Februari. Sementara bencana total dapat dicegah, pertempuran Catherine Pass merupakan kekalahan yang memalukan bagi Amerika Serikat. Bentrokan besar pertama mereka dengan Jerman, pertempuran tersebut menunjukkan keunggulan musuh dalam pengalaman dan peralatan serta mengungkap beberapa kekurangan dalam struktur komando dan doktrin Amerika. Setelah pertarungan, Rommel menganggap pasukan Amerika tidak efektif dan merasa mereka menawarkan ancaman bagi komandonya. Sementara mencemooh tentara Amerika, Komandan Jerman terkesan dengan banyak peralatan mereka yang menurutnya mencerminkan pengalaman yang diperoleh di awal perang. Menanggapi kekalahan tersebut, Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan beberapa perubahan termasuk segera memecat Fredendall yang tidak kompeten, mengirim Mayor Jenderal Omar Bradley untuk menilai situasi. Jenderal Dwight D. Eisenhower memperlakukan beberapa rekomendasi bawahannya, termasuk memberikan komando Korps kedua kepada Letnan Jenderal George S. Patton. Selain itu, komandan lokal diperintahkan untuk menjaga markas mereka di dekat garis depan dan diberi keleluasaan yang lebih besar untuk bereaksi terhadap situasi tanpa izin dari markas yang lebih tinggi. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan artileri on call dan dukungan udara serta menjaga unit tetap berkumpul dan dalam posisi untuk saling mendukung. Sebagai hasil dari perubahan ini, ketika pasukan Amerika Serikat kembali beraksi di Afrika Utara, mereka secara signifikan lebih siap untuk menghadapi musuh. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.